Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majelis ilmu Masjid Jami' Namirah Balikpapan Baru yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu besar nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan salah satu nikmat yang tak dapat kita beli dengan apapun adalah nikmat iman yang Allah patrikan di dalam jiwa kita, sehingga membuat kita tetap beristiqomah, selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita berkata, "Ustaz, kita jadi orang beriman ini wajar." Kenapa? Ya karena bapak ibu kami adalah orang muslim. Jadi kalau kami jadi orang Islam itu wajar. Oh enggak juga. Kalau kita belajar, jangan kita siapa, kita ini manusia biasa hadirin. Sekarang bayangkan, renungkan bagaimana sesosok Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang mulia, bahkan namanya dijadikan nama salah satu surah di dalam Al-Quranul Karim. Ternyata anaknya Kan'an mati dalam keadaan kafir. Kalau kita belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang sejarahnya dikenang sepanjang masa dalam kehidupan umat Islam. Ternyata ayahnya Azar mati dalam keadaan kafir. Walaupun ada perbedaan mengenai tentang apakah Azar itu ayahnya atau pamannya, tetapi ala kulli hal intinya Azar adalah kerabat dari Nabi Ibrahim dan mati dalam keadaan kafir. Kita melihat lagi Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi yang dikenang di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Istri beliau bukan hanya menjadi seorang yang kafirah, tetapi bahkan mengkhianati perjalanan dakwah dari suaminya sendiri, yakni Nabi Lut alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, Nabi tercinta, Nabi teragung, bahkan Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Ternyata paman beliau bukan hanya kafir, bahkan terlaknat dan terkutuk di dalam Al-Quran. Ya, siapa itu? Abu Lahab. Jadi dari situ kita belajar siapa kita ini. Ya, istri Nabi bukan, kerabat Nabi enggak, anak Nabi enggak, tetapi Allah Subhanahu wa taala melapangkan iman di dalam hati kita, memberikan keistiqomahan di dalam jiwa kita. Nah, dari situ kita berpikir, teman-teman yang berbahagia, ini sesuatu yang patut disyukuri. Nah, cuman kadang-kadang ya begitu. Kadang-kadang orang itu kurang bersyukur pada saat ia memiliki, Pak. Tetapi Masya Allah, Bapak bisa lihat bagaimana orang-orang yang berjuang dalam kemu'alafannya. Masya Allah ya, saya pernah mengisi kajian di daerah Samboja, Pak. Ketika ngisi kajian di daerah Samboja itu, ketika duduk begini, dari wajah kan rata-rata memang di sana orang Jawa ya. Nah, ada satu yang wajahnya agak sedikit berbeda, sehingga saya agak tertarik untuk mengetahui siapa beliau ini. Mohon maaf, berkulit hitam, badannya agak gempal begitu, rambutnya keribu, tampangnya serem. Kemudian subhanallah, selesai kajian saya ngobrol. Ternyata dia tidak seseram yang saya bayangkan. Ngobrolnya halus, lembut bahasanya. Saya bilang, "Masnya ini bukan orang sini ya?" "Bukan Pak Ustadz, saya orang NTT." Jadi subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah, orang NTT. Saya bilang, "Kok bisa mampir ke sini, gimana ceritanya?" Kalau di Balikpapan masih lumayan ya, tapi ini di daerah pelosok hadirin. Di daerah Samboja bagian pelosok, bagian dalam. Kemudian ngobrol dia, cerita kalau dulu dia pernah belajar tentang sebagai, ya kalau bahasa Islamnya santri ya, tapi ini dibimbing oleh pendeta di sebuah gereja begitu. Dia dibimbing kerohanian di sana, Masya Allah, jadi seorang Nasrani yang taat beragama. Dan ketika itu dia akhirnya banyak belajar dan dia menemukan hidayah.
sampai suatu titik, terlalu panjang saya ceritain ya. Intinya dia waktu itu mengkritisi tentang kenapa Tuhan selain Islam itu di ajarannya itu kenapa kok Tuhan itu selalu ganda. Ya, dia temukan Tuhan itu pasti ada dua, nggak mungkin, nggak pernah satu, dan logikanya menolak itu. Ya, logika simpel saya Pak Ustadz, bayangkan kalau misalnya ada satu kota dipimpin wali kotanya ada dua, kehancuran apa yang akan terjadi? Ya kan? Andai kata satu RT aja, Pak RT-nya ada dua, RT yang satu mau rapatnya hari Sabtu, RT yang dua mau rapatnya hari Minggu, itu baru rapat, belum melakukan aktivitas apa-apa, sehingga waktu itu dia terganggu, sehingga dia protes kepada Bapak Pendetanya, tapi tidak menemukan jawaban. Ya teman-teman yang berbahagia, di situ dia mulai mencari Tuhan lain. Ya dia belajar, jadi nggak langsung Islam, ajaran lain dipelajari, ini itu bla 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 bla, dan kesimpulannya adalah bahwa semua Tuhan pasti Tuhannya itu ganda, baik ganda sejenis maupun ganda campuran. Nah ketika dia udah mulai pening, akhirnya saya pilih coba belajar Islam. Jadi Islam itu nggak masuk dalam daftar saya Pak Ustadz. Bukannya saya apa-apa, Islam itu mohon maaf kami didoktrin, ya kalau mau pindah agama jangan Islam lah gitu. Islam ini yang teroris dan paling benci dengan ajaran Nasrani. Jadi teman-teman yang berbahagia, waktu itu Islam nggak masuk pemikiran saya Pak Ustadz. Hingga suatu karena kehabisan stok Tuhan, mau nggak mau saya harus belajar tentang Islam. Dibukalah tentang Quran itu Pak. Jadi ketika temennya satu kos itu pada berangkat keluar, ada Quran diambil. Pak, buka Quran itu, kalau bukanya itu dari halaman pertama, itu bukanya nganan apa ngiri Pak? Ini jarang baca Quran ini, kelihatan ini. Pak, Bapak pegang Quran, ini posisinya Bapak pegang Quran, ini Quran misalnya. Saya mau buka halaman pertama, berarti nganan apa ngiri? Nganan Pak, ya. Bapak pasti mau ngeles. Saya biasa baca pakai HP Pak Ustaz, jadi nggak ada kanan kiri. Iya. Jadi namanya baca Quran itu Pak pasti nganan dulu Pak. Ya nganan. Nah si fulan ini, si laki-laki ini, karena dia nggak pernah pegang Quran, jadi dia buka itu halaman yang pertama itu ngiri. Dipikir kayak tulisan Indonesia, buku Indonesia itu kan ngiri. Akhirnya saya buka Pak Ustadz, semua agama mengatakan Tuhan itu ganda. Di Islam, di Quran, subhanallah Pak Ustadz, baru halaman yang pertama. Berarti itu halaman keberapa itu? Halaman terakhir, karena kan kebalik bacanya tadi kan. Halaman yang, kata dia, halaman yang pertama, ayat yang pertama. Coba Bapak bayangin, halaman terakhir, ayat paling atas itu ayat surat apa itu Pak? Al-Ikhlas. Jangan bilang nanti Quran Bapak versinya beda, awas ya. Kita pakai Quran standar Madinah itu. Dibuka sebelah kiri paling atas itu adalah surat Al-Ikhlas. Di Quran baru halaman pertama, ayat pertama saya langsung ditembak. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Tuhanmu adalah Esa dan satu. Ini keren banget Quran. Untung dia salah buka halaman Pak. Ya, coba dia halamannya dari awal alif lam mim malah nggak nyambung, dia bingung. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, dari situ Pak Ustadz akhirnya saya temukan hidayah, saya temukan kebenaran, dan akhirnya saya masuk Islam. Dan keluarga saya shock ya, karena ibaratnya kayak keluarga kiai gitu lah Pak. Ibaratnya itu kalau kita tuh keluarga santri, kemudian murtad jadi masuk Islam, emosi orang kampung Pak Ustadz. Saya mau dibunuh, dan waktu itu istri saya ajak nggak mau, anak saya ajak nggak mau, saya lari, pokoknya saya nggak bawa apa-apa. Di dompet saya itu ada uang sekian ratus ribu saja, dan itulah yang saya buat naik kapal. Dan waktu itu saya tanya, kenapa kamu pilih Kalimantan Timur? Bukan saya yang memilih, tapi Allah yang memilih Pak Ustadz. Karena kapal mana yang jalan pertama, itu yang saya naiki. Kalau saya telah dikit, saya pasti akan mati dibunuh keluarga saya. Jadi naik kapal tuh Pak, naik kapal sudah. Pokoknya kapal aja, tahu-tahu ada kapal. Mampirnya, mentoknya di Balikpapan. Saya turun di Balikpapan. Saya sempat gelandang di Balikpapan Pak Ustadz ya. Di pasar baru itu saya ngangkutin barang orang itu, subhanallah, tidur di emper-emper Pak Ustadz. Sampai akhirnya ketemu Pak Haji Fulan yang ada di daerah Samboja itu, yang biasa nganterin sayur-sayuran ke Balikpapan, ngedrop. Ditanya, kamu siapa? Bla bla bla, diceritain semua. Akhirnya saya dipanggil ke sini, saya disuruh jaga masjid. Alhamdulillah sampai sekarang saya udah punya kerjaan tetap sebagai pedagang, dan saya udah bahagia dengan agama yang baru, dengan istri yang baru, dengan anak yang baru. Ya pokoknya semua saya mulai dari awal, dan alhamdulillah saya hidup sebagai seorang muslim. Jadi saya tuh jadi pulang dari perjalanan dari Samboja, saya diantar sama supir itu, saya di perjalanan mikir gitu ya. Ya Allah, lihat si fulan ini untuk pingin nikmat iman saja, nyicipin jadi orang Islam aja. Dia korbankan hartanya, dia korbankan jiwanya, dia korbankan istrinya, anaknya, hartanya, semua dia tinggalkan. Dia nggak bawa apa-apa. Agus Khairul Huda itu katanya ustadz, tapi nggak pernah berkorban seperti itu.
Jadi saya jadi mikir, ya Allah, Masya Allah, betapa beruntungnya kita jadi orang beriman. Ya Pak, kalau dia perjuangan mati-matian mempertaruhkan nyawa, kita ini Masya Allah Pak, hidup di di dalam lingkungan beriman, ibu kita beriman, bahkan kita tinggal di kota Balikpapan beriman, ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba, ya degradasi Liga 2, luar biasa kalau main selalu kalah. Jadi teman-teman kita nih, ya Allah, ya itu loh Pak, Bapak nggak akan ngerti nikmat itu kalau Bapak nggak belajar dari sejarah atau cerita-cerita yang seperti ini. Makanya saya sering bilang, Bapak nggak bakal tahu nikmatnya anak kalau nggak ketemu orang yang udah nikah 10 tahun nggak punya anak. Baru sadar kita punya anak kayak biasa aja, ya. Bapak nggak akan tahu nikmatnya punya istri kalau nggak ketemu dengan seorang duda. Coba ketemu duda, ngobrol-ngobrol, nanti Masya Allah pasti cerita, ya lo Mas, dulu zaman istriku masih hidup itu walaupun cerewet, tapi Masya Allah ya, kita tuh sering berbagi bla bla bla. Baru sadar, Bapak tahu nikmat sehat itu kalau ketemu orang sakit. Ya, dan Bapak, mohon maaf, ibu-ibu juga sering saya bilang, ibu nggak bakal sadar nikmat suami, jangan menghina suami sampai ibu ketemu janda. Oh, perempuan itu kalau udah ketemu janda pasti ingat suaminya. Beda sama suami, kalau ketemu janda pasti lupa istrinya, ya. Jadi teman-teman, laki-laki itu memang begitu, Pak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep perjalanan si Fulan tadi itu masuk ke dalam ajaran hidayah Islam itu dilalui melalui ilmu. Jadi semua itu melalui ilmu. Bapak-bapak mohon maaf, tafsirnya surat Al-Asr. Imam Syafi'i itu mengucapkan kalimat yang menurut kita mungkin terlalu berlebihan, bla bla bla. Tapi Masya Allah, ucapan beliau dalam banget. Andai kata Allah tidak menurunkan Al-Quran, kata beliau gitu, andai kata Allah tidak menurunkan Al-Quran dan Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, cukuplah surat Al-Asr menjadi tuntunan hidup bagi kita. Padahal setahu kita surat Al-Asr itu surat paling pendek, ya kan? Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Maka Allah menjelaskan bahwa konsep hidup manusia yang sesungguhnya, antum, saya, kita semua ini rugi. Itu maksudnya Allah begitu. Semuanya kita ini rugi. Teman-teman yang berbahagia. Nah terus buat apa kita hidup? Maka Allah kasih solusi supaya kita tidak rugi. Itu namanya sigot hasr. Hasr itu penekanan lebih dalam. Andai kata Allah bilang begini, beruntunglah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu kalimatnya gak ada tekanan. Tapi kalau merugilah kalian kecuali, wah itu dalam itu. Berarti betul-betul kalau ingin beruntung ya 3 item ini yang harus Anda lakukan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Seperti tadi Bapak Fulan yang dari NTT tadi, dia beriman kepada Allah. Ya, maka beruntung. Kalau nggak beriman nggak beruntung kita, di muka bumi rugi. Hidupnya cuma hidup, makan tidur mati, begitu aja. Ya, apalagi musim corona seperti ini kita sering melihat orang-orang yang sehat, segar bugar. Ya kan, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu meninggal dunia. Jadi Masya Allah Pak, sekarang orang meninggal tuh luar biasa. Ya, saya beberapa hari ini agak sedikit disibukkan, kaget dengan berita-berita orang-orang terdekat banyak yang meninggal dunia. Saya jadi Masya Allah, Allah kalau ngambil nyawa seseorang. Mahasiswa saya kemarin tuh seger badannya, ya dikatain corona, udah sembuh, udah seger. Tahu-tahu tiba-tiba 2 hari berikutnya istrinya telepon saya, Pak Ustadz, Fulan ini udah meninggal dunia. Saya kaget, murid saya, mahasiswa. Ya kan, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggal gak kira-kira? Duduk-duduk pengajian tuh, izin ke toilet kepleset mati. Bisa loh. Orang duduk pengajian gitu ya, kemudian nggak ngapa-ngapain mati. Ada yang pengajian sambil ngantuk, jeduk, tulang belakang patah, mati. Makanya Bapak jangan berani-berani ngantuk di pengajian, nanti bisa mati. Begitu Pak, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Jadi kita mikir ya, makanya beriman. Ini yang pertama kata Allah, kalau mau beruntung jaga imanmu. Jangan cuma beriman doang. Beriman tuh gampang, tapi bagaimana menjaga iman agar terpatri di dalam hati, mengistiqomahkan iman di dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini, itu yang berat. Makanya saya sering bilang, dalam kondisi pandemi itu Pak, kebajikan itu tetap harus jalan. Saya sering bilang, jangan kau jadikan corona sebagai alasanmu untuk meninggalkan kebaikan-kebaikanmu yang sudah kau biasakan dalam hidupmu. Karena bukan corona yang menyebabkan kita terhalang dari kebajikan. Demi Allah, bukan corona yang menyebabkan kita kehilangan amal soleh kita, tapi lemahnya iman dan azam di hati kita yang membuat kita jadi melepaskan amal-amal kebajikan. Corona nggak menghalangi apa-apa. Saya sering bilang ada 3 tingkatan itu, ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama,
Tingkatannya apa, Tat? Lakukan walaupun dengan kuantitas yang lebih sedikit. Saya sering bilang, jangan tinggalkan apapun. Ibu-ibu kemarin, Pak Ustadz, saya ini kalau non pandemi sehari bisa baca Quran 2 juz 3 juz Pak Ustadz. Sekarang pandemi, anak-anak sekolah di rumah. Kami harus membimbing anak-anak Pak Ustadz. Kami stres, bla 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 bla, sehingga kami ngaji sehari itu cuman paling-paling dapat setengah juz. Gak apa-apa. Yang penting Anda tetap ngaji, jangan tinggalkan. Kuantitas boleh berkurang, tapi amal solehnya gak boleh ditinggalkan. Ya teman-teman yang berbahagia, Nabi paling benci dengan orang yang udah istiqomah dalam kebajikan kemudian putus. Nabi pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun misla fulan bin fulan. Hei Abdullah, jangan kau menyerupai fulan anaknya fulan, karena tusalli bilil, kerjaannya salat malam, fayatrukuhu, kemudian dia meninggalkan salat malam. Jadi artinya orang udah rajin tahajud, kemudian dia tidak tahajud, dicela oleh Nabi. Subhanallah ya. Maka yang pertama konsepnya tadi dalam iman, walaupun di pandemi, lakukan walaupun dengan kuantitas yang lebih sedikit. Jadi teman-teman yang berbahagia itu satu. Level kedua Pak, level kedua. Kalau dengan jumlah dikit juga tetap nggak bisa, maka lakukanlah walaupun dengan cara yang tidak ideal. Mohon maaf, kajian-kajian tuh sekarang udah mulai banyak juga yang, terutama yang non masjid ya. Kalau masjid ini kita memang tatap muka kebanyakan. Tapi kalau beberapa kantor-kantor, ya apalagi kalau kantor-kantor yang memang resiko penularannya agak tinggi, mereka menggunakan via Zoom meeting. Ya pakai Zoom meeting. Jadi teman-teman, ya nggak masalah, saya bilang. Itulah yang dikatakan Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampumu dan sebisamu. Jadi semampumu dan sebisamu. Ya udah, memang bisanya begini. Mau gimana lagi? Ya teman-teman yang berbahagia itu yang kedua. Nah kalau yang kedua masih nggak bisa juga dilakukan, ini puncak yang ketiga. Lakukan walaupun hanya dengan niat. Lakukan walaupun hanya dengan niat. Gimana Pak Ustadz? Kemarin tuh pertanyaan pas bulan Ramadan. Pak Ustadz, Ramadan itu kan masih puncaknya pandemi waktu itu ya. Pak Ustadz, kami ini biasanya iktikaf. Terus gimana ini Ramadan kami nggak bisa iktikaf Pak Ustadz? Apakah boleh kami iktikaf di rumah? Saya bilang nggak bisa. Iktikaf itu syaratnya adalah di masjid. Wa antum akifuna fil masajid, kata Allah, kalian beriktikaf di dalam masjid. Jadi iktikaf itu syaratnya harus di masjid. Karena kalau di rumah bukan i'tikaf, itu namanya istrikaf ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, i'tikaf wajib di masjid. Nah terus gimana Pak Ustadz? Ini bahkan kalaupun saya maksa, masjidnya nggak terima kami, ditutup masjidnya Pak Ustadz, bla 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 dan lain sebagainya. Oke, kalau memang Anda tidak bisa melakukan walaupun dengan kuantitas yang sedikit, habis itu naik lagi Anda nggak bisa melakukan walaupun dengan cara yang tidak ideal, maka yang ketiga lakukan minimal dengan niat. Gimana dengan niat? Anda tetap ngaji di rumah, Anda tetap sholat di rumah, tapi hati Anda tetap meniatkan, ya Allah, aku ingin sekali beriktikaf. Apakah itu iktikaf? Tidak. Tapi apakah mendapatkan pahala iktikaf? Insya Allah. Itu mirip seperti apa Pak? Banyak hadis-hadis misal ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, idza nawa rajulu, jika seorang laki-laki berniat qabla ayyanam, sebelum dia tidur, ya wawayanwi ayyakum, dia mau berniat untuk bangun, fayusolli minal lail, untuk sholat malam. Ya, fayatruku faghalabatun naum, tiba-tiba dia ketiduran, fayatruku, dan dia meninggalkan sholat tahajud. Maka kata Nabi, kutibat lahu mislu man nawa, dia akan diberikan pahala seperti apa yang dia niatkan. Jadi bapak mau tahajud, tidur kan, ya Allah aku niat tahajud, bismillah. Tahu-tahu bapak bangun-bangun sudah subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu Pak ya. Jadi kalau adzan tuh gitu. Minan naum. Gitu. Kadang-kadang orang minan naum, enggak bangun-bangun, naumnya kepanjangan itu, tidur gitu ya. Aja tidurnya jangan panjang-panjang. Jadi teman-teman, as-salatu khairum minan naum. Bangun tidur. Waduh, aku padahal mau tahajud ini. Ternyata udah bangun tidur, udah adzan subuh. Gimana Pak Ustaz? Kutibat lahu mislu manawa, diberi pahala seperti apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatu min rabbih, dan tidurnya dianggap sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Itu jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Begitulah konsep iman. Nah, ilal ladina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh.
Yang kedua harus beramal. Jadi jangan cuma iman, karena iman itu adalah yang terpatri di hati, amal itu yang nampak dalam implementasi kehidupannya. Ya Pak, jadi ada orang saya iman tapi nggak mau jalanin amal soleh, ya nggak bisa lah. Ada perempuan itu contoh, dia beriman kepada Allah, bahkan dia masya Allah ngelihat saudaranya didolimi dia bangkit, nggak mau. Orang Palestina didolimi dia marah, artinya keimanannya udah levelnya level yang tinggi. Diajak ke dukun nggak mau, diajak ke tukang ramal ditolak. Tapi dia nggak mau berhijab, dia nggak mau berjilbab. Ya teman-teman, loh mbak kok nggak jilbaban sih mbak? Apa dia bilang, udahlah Pak Ustadz, itu kan masalah iman. Iman itu di hati, jilbab itu cuma casing. Yang penting kan hatiku berjilbab. Yang penting kan hatiku berjilbab. Saya bilang, mbak, kamu tuh mirip kayak perempuan naik motor nggak pakai helm, ketangkap polisi, depan polisi, pak. Yang penting hatiku berhelm. Ya, yang penting hatiku berhelm. Gitu. Ya bapak masuk aja ke rumah sakit gak usah pakai masker. Yang penting kan hatinya apa? Bermasker gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini jelas gak nyambung. Ya, makanya tadi saya bilang wa amilus sholihat diimplementasikan dengan amal soleh. Sekarang bapak masya Allah, insya Allah kalau yang poin 1 poin dia saya udah yakin beriman, insya Allah warga Namira udah beriman. Beramal soleh insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu beramal soleh. Nah yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu saling mendakwahi, saling menasihati dengan hak kebenaran wal sabr, dan dengan kesabaran. Itulah yang disebut dengan level dakwah. Jadi saya mau ngelurusin Pak. Saya mau ngelurusin ini biar kita nggak salah paham. Bapak itu termindset dakwah itu tugasnya para ulama, salah. Ya, makanya kadang-kadang banyak jemaah itu mungkin saya paham mungkin karena kekecewaan, Pak Ustadz ini kan jelas-jelas maksiat. Kenapa ulama tidak bergerak dengan keras? Bla 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 bla. Saya bilang, Mas, pertama ucapan kamu sih saya paham. Oke, memang ada beberapa oknum ulama yang tidak merespon perkara yang haram dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf ya, kalimatmu tetap ada yang salah. Saya mau luruskan. Apa itu Pak Ustadz? Dakwah itu bukan tugasnya ulama. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz Pak. Dakwah itu tugas setiap muslim yang bersyahadat. Ya, cuman cara dakwahnya mungkin yang beda-beda. Ya kan? Kalau dakwah itu semua, siapapun wajib berdakwah. Jelas itu Pak, cuman caranya yang berbeda. Kalau dakwanya ulama mungkin dengan cara berceramah, dengan cara berkhutbah gitu kan. Nah, dakwanya teman-teman bisa melalui apa yang teman-teman mampu lakukan. Pak Ustadz, saya pemimpin, saya pejabat di kantor. Atau gak usah ngomong pejabat level utama di RUT, Bapak jadi kabak saja, kepala bagian. Pasti kan punya anak buah. Munculkan kebijakan-kebijakan yang bisa mempengaruhi anak buah Bapak untuk berbuat baik. Itu dakwah Pak. Itu dakwah. Sampai orang jualan makanan juga kalau mau dakwah bisa. Sambil ngobrol-ngobrol sampaikan kebaikan, kebajikan. Ya Pak Ustadz, saya belum terlalu sempurna. Dakwah itu bukan nunggu sempurna Bapak. Ya, dakwah itu bukan menunggu sempurna. Justru dengan dakwah itulah kita belajar menjadi pribadi yang sempurna. Mohon maaf Pak, kalau dakwah itu harus orang yang sempurna, demi Allah, nggak ada yang layak duduk di sini termasuk saya. Siapa orang sempurna di muka bumi ini selain Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya? Nggak ada. Jadi justru dengan dakwah ini saya belajar. Ya contoh, mohon maaf Pak ya, mohon maaf bapak-bapak yang berbahagia. Ustadz berceramah tentang misalnya sebut saja masalah tahajud. Bapak-bapak tahajud ya, bapak-bapak tahajud ya. Mungkin bisa jadi saya waktu itu belum sempurna dalam tahajudnya, tapi karena terlalu sering ngomong tahajud, malu dong kalau saya ngomong gak mengamalkan. Ngerti maksudnya? Justru dakwah itu membimbing kita, mengajari kita untuk melakukan kebiasaan atas tekanan mental bahwa seorang yang berbicara harus melakukan. Gitu Pak. Jadi belajar untuk berdakwah, sampaikan kebajikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Ya, jadi dakwah itu kewajiban. Masalah materinya apa yang disampaikan itu nanti berbeda-beda. Kalau emang Bapak nggak tahu ya katakan wallahu a'lam bishawab. Orang dakwah kadang-kadang juga ada yang sok tahu. Ngomong itu kayak gini. Ada santri pulang dari pesantren Pak. Pulang dari pesantren namanya juga santri dadakan gitu ya. Karena di kampung tidak ada kiai, akhirnya jadi kiai mendadak juga. Nah namanya kiai dadakan, apa-apa butuh persiapan. Pak Kiai besok ada yang akikahan, malam ngapalin doa akikah. Pak Kiai besok ada yang nikah, malam ngapalin doa nikah. Nah problemnya Pak Kiai itu duhur-duhur
ngimamin sholat berjamaah, datang keranda jenazah. Waduh, ini mayat mati tidak bilang-bilang dulu juga ya. Bingung dia, Pak Kiai nanti monggo ngimamin, mau bilang nggak bisa malu, bilang bisa nggak bisa, akhirnya kepepet sudah Pak. Ya sudah saya imamin. Ya karena nggak punya ilmu, akhirnya sholat jenazah itu pakai rukuk, pakai sujud. Makmumnya protes, loh Pak Kiai, setahu kami sholat jenazah itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Lah kok jenengan tadi pakai rukuk, pakai sujud? Sudah diam, kamu beraninya ngomong kayak gitu? Aku nih kiai loh. Aku tahu sholat jenazah itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Tapi ini mayat kebanyakan dosa, makanya aku sujudin. Ya, apa itu? Ngeles. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, kalau nggak tahu katakan wallahu a'lam bishawab. Maka para ulama itu wallahu a'lam bishawab itu nisful ilmi, setengah ilmu. Kalau nggak tahu katakan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui tentang kebenaran. Ya, itu teman-teman. Nah, kunci kebahagiaan 3: iman, amal, dakwah. Tapi kunci dari 3 kunci kebahagiaan ada 1. Apa Pak Ustadz? Ilmu. Jadi orang beriman harus pakai ilmu, orang beramal harus pakai ilmu, orang berdakwah juga harus pakai ilmu. Sehingga kalau kita udah berada di situ, berarti kuncinya kebahagiaan, masternya kunci. Ya, kalau bahasa kita, teman-teman, masternya itu adalah ilmu. Maka duduknya kita di dalam majelis ilmu menjadi syarat kebahagiaan. Jadi bapak mau beriman sekuat apapun imannya, kalau nggak punya ilmu, imannya pakai perasaan, pasti gagal. Beramal soleh pakai perasaannya nggak bisa kan? Makanya sampai Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi Allah andai kata pakai perasaan, membasuh khuf itu yang paling layak, yang diusap adalah bagian bawah. Tapi Nabi nyuruh kita khuf yang diusap bagian mana? Atas. Bapak kalau pakai khuf, tahu khuf Pak ya? Khuf. Ini bisa ngomong nggak sih bapak ini ya? Pak, tahu khuf nggak? Khuf yang kayak sepatu tapi kaos kaki, yang kayak kaos kaki tapi sepatu, ya. Dia terbuat dari kulit, dipakai di kaki. Untuk orang Arab biasa mereka kedinginan. Itu kalau di zaman Nabi, kalau udah dingin banget Pak, ya mereka pakai khuf. Nah itu kalau setiap sholat wudhu disuruh lepas, ya sama aja bohong. Nanti bakal di kakinya pasti dingin lagi. Kan tujuannya pakai khuf itu menghangatkan kaki. Nah sama Nabi diberikan keringanan, boleh tidak melepas khuf, hanya mengusap saja. Nah itu lucunya, Rasulullah memerintahkan kita mengusap bagian atasnya aja. Ya, makanya Imam Ali bilang, andai kata ilmu itu pakai logika, andai kata agama itu pakai logika, maka demi Allah mengusap khuf itu paling layak yang diusap bagian bawah. Kan kotor yang bawah Pak. Tapi ternyata Nabi nyuruh bagian atas. Duhur berapa rakaat Pak? 4. Asar 4. Maghrib 3. Kalau dikosor, duhurnya berapa? 2. Maghribnya 3. Kan gak masuk akal. Yang 4 aja jadi 2, masa yang 3 jadi 3? Mestinya 1,5 dong. Pas rukuk gitu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Ya, mestinya kalau pakai logika. Tapi ternyata Islam itu datang dengan hujjah. Islam datang dengan tuntunan yang sempurna. Islam datang dengan dalil. Maka berangkat dari situ, hujjah, dalil, tuntunan hanya akan ditemukan pada saat kita dekat dengan majelis ilmu. Itulah yang menjadi konsep dasar kenapa kita duduk di tempat ini, untuk kembali melanjutkan kajian-kajian kita, ya. Yang mungkin sudah lama sempat tertunda dari bulan 3 kalau saya tidak salah kita terakhir itu bertemu. Teman-teman yang berbahagia, ini semua adalah ikhtiar kita untuk ya belajar, terutama yang kita kaji nanti simple. Kajian kita itu kajian dasar tentang fikih, ya, tentang bagaimana kita fikih dalam segala hal, ya, baik tentang peribadatan, tentang permuamalatan, tentang pernikahan, tentang semua yang telah kita jelaskan. Teman-teman nanti kita belajar dikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit, dan itulah yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Ketika Allah menanyakan, kenapa ibadahmu jelek, kenapa sholatmu jelek, kenapa puasamu tidak sempurna, Bapak mau jawab apa kira-kira? Bapak akan jawab begini, ya Allah, aku sudah berupaya untuk mencari ilmu. Di tengah kesibukanku di siang hari mencari nafkah di kantor, aku masih nyempet-nyempetin duduk di Masjid Namirah untuk menimba ilmu. Itulah kemampuanku. Kan Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebani seseorang di luar batas kemampuan. Ini yang aku mampu ya Allah. Yang benar ambillah sebagai pahala, yang salah jangan kau azab terhadap apa yang kami tidak tahu. Begitu Pak, ya. Tapi kalau kita gak mau nuntut ilmu,
Allah bakal tanya lah, kamu tinggal di mana? Di Balikpapan, apalagi Balikpapan baru, ada Masjid Namira, tempatnya ilmu. Ya kan? Kemudian kita nggak mau menimba ilmu, tentu Allah akan menggugat kita. Kebodohan tidak akan menjadi alasan di hadapan Allah. Imam Syafi'i berkata, "Lau kanal jahlu hujjatan lana 'inda rabbina, lakanal jahlu aula indi." Andai kata kebodohan bisa menjadi alasan di hadapan Tuhanku, aku lebih baik berharap menjadi orang yang bodoh saja. Ngerti maksud Imam Syafi'i? Kalau hujjah artinya pembenar, orang bodoh bisa jadi alasan, ya sama aja kayak polisi misalnya. Kenapa bapak saya tangkap karena nggak pakai helm? Maaf Pak Polisi, saya nggak tahu undang-undang kalau di sini nggak boleh pakai helm. Kira-kira dimaafin nggak sama polisi? Enggak kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita lebih bersemangat. Insya Allah kita akan mulai kajian-kajian tentang peribadatan fikih kita, akan kita mulai di kajian minggu depan. Untuk itu jangan beranjak dari tempat Anda, tetaplah stay tune di radionamirafm.com, mencerdaskan spiritual Anda ya. Baik teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan ya bisa diambil manfaat dan hikmah ya. Ini sebagai prolog awal pembukaan kajian kita. Semoga tetap selalu semangat dan istiqomah dalam menghidupkan kajian-kajian di masjid tercinta kita, di Masjid Namira. Mudah-mudahan Allah berkahi, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.